Ada banyak pertanyaan tentang bule serius. Saya mendapat pertanyaan dari Bunga, dari Mawar, dari Rosa, yang mungkin ini adalah pertanyaan kamu juga. Dalam video part pertama, saya menceritakan bahwa ketika saya mendiskusikan pertanyaan ini dengan suami saya, dia dengan bingung bertanya, "Yang kalian sebut bule serius itu apa sih?" Jadi kayaknya kita perlu membahas ini dulu ya ladies. Kita perlu sepakat dulu tentang siapa yang kita sebut bule dan apa yang kita maksud dengan serius. Sebab jangan sampai saya sudah berbusa-busa ngomongin tentang X, ternyata yang kalian maksud adalah Y. Jadi kita perlu memastikan dulu bahwa pemahaman kita sama ya. Atau kalau tidak sama, setidaknya kita tahu bahwa pemahaman kita tidak sama. Oh ya, kalau kamu wanita yang mencari jodoh bule dan kamu menginginkan pasangan hidup yang baik, dan kamu adalah seorang pencari cinta sejati, subscribe sekarang dan klik belnya, karena Kian Amorete akan menemani kamu dalam perjalanan ini, yang mungkin saja akan mengubah kehidupanmu selamanya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang tanda-tanda bule serius, atau ciri-ciri bule yang serius, pertanyaan yang penting adalah, sebenarnya yang kita sebut bule serius itu apa sih? Ada dua faktor di sini, bule dan serius. Kita bahas bule dulu ya. Apa sih definisi kita tentang bule? Sebenarnya sudah lama saya ingin membicarakan ini. Tapi saya perlu memikirkan bagaimana caranya saya membicarakan ini tanpa terkesan rasis. Akan tetapi adalah mustahil juga untuk membicarakan ini tanpa menyebut perbedaan-perbedaan ras atau ethnic group antar manusia. Karena itu kayaknya saya perlu membuat disclaimer dulu deh. Dengan ini saya menyatakan bahwa uraian saya berikut ini sama sekali tidak bermaksud untuk meninggikan atau merendahkan suatu ras atau kaum atau etnis tertentu. Nah, kalau kamu bicara tentang bule, orang seperti apakah yang kamu maksudkan? Sebab ada nih teman saya. Dia bilang bahwa bulenya akan datang ke Jakarta untuk mengunjungi dia. Dan ternyata setelah saya lihat, loh kok orang Bangladesh? Ada juga yang bilang bahwa dia punya kenalan bule hitam. Yang maksudnya adalah orang Amerika berkulit hitam. Ada juga yang bilang bahwa dia diajak menikah oleh seorang bule. Yang ternyata adalah orang Arab. Jadi, apakah yang kita maksud dengan bule itu? Apakah yang kita maksud dengan bule adalah sekedar orang asing? Yang sekedar bukan orang Indonesia? Lantas bagaimana dengan orang Korea misalnya, atau orang Jepang, atau orang Vietnam, atau orang India dan Pakistan misalnya? Apakah mereka juga termasuk bule? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bule atau bulai adalah orang berkulit putih, terutama orang Eropa dan Amerika, atau biasa juga disebut orang Barat. Kata bule ini mungkin pelesetan dari kata albino. Itu sebabnya dulu, di zaman dulu banyak orang Eropa yang tersinggung dengan panggilan bule. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah singkatan dari boulevard, yakni nama area tempat tinggal orang-orang Eropa pada zaman kolonial dulu. Tapi sekarang maknanya sudah bergeser, bukan lagi albino atau boulevard. Menurut pemahaman saya, yang disebut bule itu adalah ras Kaukasoid yang berasal dari Eropa, yang berbeda dengan ras Mongoloid dari Asia dan ras Negroid dari Afrika. Jadi ketika saya bicara tentang bule, yang saya maksudkan adalah orang Caucasian atau orang berkulit putih yang asal mulanya dari Eropa. Dia bisa saja berkebangsaan Australia atau Amerika atau salah satu negara Eropa. Akan tetapi apabila sebaliknya, orang yang berwarga negara Australia atau Amerika atau Eropa, tetapi dia berkulit hitam atau keturunan Asia, itu tidak termasuk bule. Ya enggak? Yang masih membingungkan bagi saya adalah orang-orang Middle East atau Timur Tengah, seperti orang Arab atau Turki. Sebab secara antropologis, mereka juga termasuk ras Kaukasoid atau berkulit putih. Tetapi secara geografis, mereka masih termasuk orang Asia juga, yakni Asia Barat. Bagaimanakah menurut kamu? Apakah orang-orang asing dari Timur Tengah menurut kamu juga termasuk bule? Sebenarnya di mata orang-orang Eropa, kita juga begitu. Membingungkan. Saya contohnya. Orang-orang di sini tahu saya bukan Caucasian, tentu saja. Mereka tahu saya ini orang Asia, tapi mata saya tidak sipit, tidak seperti Chinese atau Japanese. Kulit saya juga tidak bening seperti orang Korea atau Vietnam, tapi tidak hitam seperti orang Afrika. Dan hidung saya juga tidak mancung seperti orang Arab atau India. Saya tidak ada bedanya secara fisik dengan orang Malaysia,
atau Filipina, atau Thailand. Waktu saya di Thailand misalnya, sering sekali orang-orang lokal di sana langsung bluk-bluk-bluk ngomong bahasa Thai kepada saya. Secara fisik kita sama, tetapi budaya dan bahasa kita sangat berbeda. Jangankan antar negara, di dalam Indonesia sendiri, kita juga beda kan? Saya orang Indonesia, tapi saya bukan orang Jawa. Saya bukan orang Bali, bukan orang Batak, bukan orang Sunda. Walaupun saya lahir dan dibesarkan di daerah Bugis Makassar, tapi saya bukan orang Bugis Makassar. Saya orang Toraja. Walaupun kita sama-sama orang Indonesia misalnya, tapi bahasa dan budaya antar suku-suku di Indonesia sangat berbeda. Belum lagi kalau kita bicara secara individual. Kita bisa saja sama-sama orang Toraja, tapi cara berpikir kita, nilai-nilai yang kita anut, gaya hidup, sifat, dan kebiasaan kita bisa saja sangat berbeda. Nah, bayangkanlah ini kalau kita bicara tentang bule. Siapakah yang kita sebut bule? Apakah semua orang asing? Apakah semua orang berkulit putih? Atau apakah hanya orang berkulit putih, bangsa Eropa, Amerika, Australia? Kalau antara saya dan suami, dia saya sebut my handsome Neanderthal. Dan saya adalah Pithecanthropus erectus. Kalau kamu nggak tahu ini, coba deh googling. Siapa tahu bisa jadi bahan chatting kamu dengan seorang bule nantinya. Jadi yang mau saya katakan adalah, kalau kamu ingin cari bule, ada baiknya kamu mendefinisikan dulu. Siapakah yang kamu sebut sebagai bule? Apakah semua orang Caucasian yang berkulit putih, yang orang barat saja? Apakah orang-orang dari Timur Tengah, seperti orang Arab dan Turki, juga kamu anggap bule? Apakah yang kamu maksud bule adalah semua orang asing? Yang penting bukan orang Indonesia? Tolong tuliskan di komen di bawah ya. Kalau kamu setuju dengan saya, tulis kata Amor. Kalau tidak setuju, bagikan dong definisi kamu. Siapa sih yang kamu sebut bule? Nah, katakanlah kamu sepakat dengan definisi saya ya. Bahwa kalau kita bicara tentang bule, yang kita maksud adalah orang Caucasian, yakni bangsa kulit putih yang bangsa barat atau orang barat. Mengapakah hal ini penting? Karena misalnya, sebagai contoh saja ya, katakanlah kamu mau cari jodoh bule karena kamu kesal atau kecewa dengan pandangan masyarakat terhadap kamu karena kamu sudah berumur 30 tahun lebih dan belum menikah. Di masyarakat sekitar kamu mungkin dianggap sudah tua dan tidak laku. Atau kamu pernah menikah dan bercerai dan kamu mendapat banyak tekanan sosial dari orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu bertemu laki-laki bule bangsa barat, kemungkinan besar kamu memang akan mendapat perlakuan yang berbeda atau pengalaman yang berbeda. Tapi kalau kamu bertemu dengan laki-laki dari Asia juga, kemungkinannya 11-12 saja. Bahkan mungkin bisa saja jauh lebih buruk. Kita perempuan di Indonesia sebenarnya masih jauh lebih beruntung daripada banyak perempuan dari negara-negara Asia lainnya. Kita masih mendapatkan hak pendidikan dan pekerjaan yang sama dengan laki-laki di Indonesia. Sedangkan di banyak negara-negara Asia lainnya, hak dan kebebasan kaum perempuan masih sangat terbatas. Kecuali misalnya, pria itu orang Asia. Contohnya orang Arab atau Turki, atau orang Bangladesh atau orang India, tapi dia sudah lahir dan besar atau berwarga negara Jerman misalnya. Itu lain lagi ceritanya. Bahkan kalaupun kita dapat bule bangsa barat, kita perlu sadar juga bahwa mereka juga manusia. Terlepas dari ciri-ciri fisiknya atau kewarganegaraannya, sebenarnya bule itu hanya kulit, hanya luarannya saja. Pada dasarnya kita sama-sama manusia. Mereka ada yang baik hati, ada juga yang jahat. Ada yang berpikiran terbuka, ada juga yang berpikiran sempit. Ada yang disiplin, ada juga yang malas. Dan sebagai laki-laki, ada yang bertanggung jawab, ada juga yang pengecut. Ada yang romantis, ada juga yang kasar dan dingin. Karena itulah saya selalu mengingatkan kamu, pentingnya melakukan refleksi diri. Definisikan, tentukan dulu, apa sih yang benar-benar kamu inginkan? Apa yang membuat kamu bahagia? Orang seperti apa yang kamu cari? Dan terutama, kita perlu menyadari akan adanya ragam bangsa dan budaya ini, sehingga kita tidak menyederhanakan semua orang asing dalam satu kata bule, dengan segala ekspektasi kita sendiri, dan akhirnya kita kecewa atau menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Nah, sekarang soal serius. Saya yakin yang kita maksud bukanlah orang yang bertampang serius, yang tanpa senyum, seperti orang yang mikir aja terus. Ya kan? Kalau menurut perkiraan saya, yang kamu maksud bule yang serius adalah yang mau menikahi kamu. Betul nggak? Kalau perkiraan saya ini betul, maka kayaknya ini nih yang menjadi masalah kita, ladies. Karena jangan-jangan di otak kita hanya menikah melulu, ya kan? Akhirnya, bahkan ketika kita baru di level chatting saja dengan seorang bule,
Kitanya akan terus-menerus diganggu oleh pertanyaan itu. Dia serius nggak ya? Yang maksudnya, apakah dia akan menikahi saya apa enggak ya? Oke, katakanlah bahwa serius artinya dia mau menikahi kamu. Sekarang, coba pikirkan. Menurut kamu, apa sih kira-kira yang membuat seseorang atau seorang bule yang kamu kenal lewat online dating ingin menikahi kamu? Saya mencatat paling tidak ada 3 kemungkinan besar. Yang pertama adalah mungkin dia ingin pindah negara. Mungkin dia berasal dari negara miskin. Di sana hidupnya sulit. Lalu dia ingin cari istri orang Indonesia, khususnya wanita kaya dan mapan, supaya dia bisa menumpang hidup di Indonesia. Ini mungkin saja. Kalau kamu sekedar ingin menikah saja, dan kamu berkontak dengan bule yang seperti ini, dan dia berkata bahwa dia akan datang, benar-benar akan datang untuk menikahi kamu, apakah ini yang kamu sebut bule serius? Kemungkinan kedua, mungkin dia terdesak umur. Dia sudah tua dan kesepian. Dan kamu, secara packaging adalah orang yang tepat. Kamu muda, cantik, seksi, baik hati, perhatian, mungkin kaya, dan sebagainya. Dia tertarik sama kamu, dia tergila-gila sama kamu. Sedangkan di sisi lain, kamu juga sudah merasa tua. Walaupun kamu baru berumur 30-an atau 40-an tahun. Dan kamu butuh status menikah. Kalau bule ini benar-benar serius ingin menikahi kamu, dia bilang dia ingin datang untuk menikahi kamu, apakah kamu mau? Banyak loh kejadian seperti ini. Kemudian mereka menikah. Kemudian mereka menemukan bahwa kenyataan tidak seindah impian. Karena sebenarnya mereka cuma berpindah tempat dan berganti status. Kehidupan tetap terasa pahit dan menyakitkan. Lalu mereka akhirnya berpisah. Apakah ini juga kamu sebut serius? Kemungkinan yang ketiga adalah karena terdorong oleh cinta. Ini memang terdengar klise, tapi memang benar apa kata lagu-lagu dan puisi itu, bahwa hanya cintalah yang membuat hidup ini indah dan bermakna. Nah, kalau menurut saya, inilah yang seharusnya kita sebut serius. Kalau kita mengatakan bahwa kita ingin cari bule serius, maka yang kita maksudkan hendaknya adalah orang yang mencari cinta, bukan karena alasan yang lain-lain. Dan karena itu saya mengajak kamu juga menanamkan ini, bahwa kamu juga serius mencari cinta sejati. Bukan karena didesak umur, bukan karena ingin menikah, bukan karena ingin status, atau alasan-alasan lainnya. Di channel Kian Amorete ini, kita bicara tentang pencarian cinta sejati. Jadi ketika di channel ini, kita bicara tentang mencari bule serius, itu artinya kita bicara tentang pencarian cinta sejati, yang akan menjadi pasangan hidup kita, jodoh kita, soulmate kita, apapun istilah yang kamu suka. Boleh juga kamu bilang ini adalah pencarian Neanderthal kita melalui media online. Pithecanthropus erectus mencari Neanderthal melalui online. Keren gak tuh? Dari pengalaman saya di kencan online, hal terbaik yang saya petik pada akhirnya adalah pengalaman ketika saya menemukan orang-orang sesama pencari cinta sejati. Saya banyak kali patah hati, serasa babak belur. Tapi kemudian saya mengerti bahwa kita hanya para pencari cinta dan kebahagiaan. Kita hanya kebetulan saja berada di jalan yang sama, kebetulan bersimpangan jalan. Kemudian kita mencoba bergandengan tangan, tapi semuanya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Saya menemukan bahwa dia bukan orang yang saya cari, atau dia yang menemukan bahwa saya bukan cinta yang dia cari. Lalu kami masing-masing melanjutkan perjalanan pencarian kami. Apakah itu berarti dia jahat? Tidak. Apakah itu berarti saya jahat? Tidak. Kita hanya para pencari cinta. Kita mengalami luka yang sama, sepi yang sama, lelah yang sama. Begitulah hidup. Jadi kalau kamu minta pendapat saya tentang bule serius, saya hanya bilang, carilah cinta sejati dan percayalah saja pada kekuatan cinta. Dan cinta itu akan membimbingmu menemukan cinta sejatimu. Soal pernikahan dan seterusnya akan mengikuti. Percayalah. Semoga ini bermanfaat. Semoga kamu berhasil mendapatkan pasangan hidup